Jadi ternyata Coach Shin tidak mau bicara apa yang sebenarnya terjadi. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya, berarti ada ditutupin juga dong. Ada pertemuan beberapa pengamat sebelum pemecatan Sintayong. Mau Justin, mau Harpa, mau Haryo, Marhali, Effendi. Yang sasaran utamanya membuat masyarakat kita ini menyalahkan kinerja Wet Ketum dan ujung-ujungnya Simpulkan sendiri aja. Sebenarnya jantung aku nih berdetak, Jok. Semenjak Nurdin Halid nih muncul lagi di TV. Apa nih tanda-tanda bahwa sepak bola kita bakal balik lagi dah ke zaman kegelapan? Jangan kaget, yang memungkinkan orang-orang dengan catatan kegagalan bisa kembali masuk ke pengurusan. Tapi itulah PSSI. jika yang namanya gerakan mafia buat menggulingkan rezim Erick Thohir itu akan semakin kencang. Ini semua adalah kegiatan politik untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di negeri ini. Setelah kasus pemecatan Sintayong yang menimbulkan konflik yang luar biasa antara PSSI dengan masyarakat Indonesia, lalu tiba-tiba orang-orang yang tadinya terkurung dan terkekang mulai bermunculan seperti Nurdin Halid dan lain-lain. Kalau dia mempertahankan Sintayong, kemudian gagal juga, pasti Citizen, kemudian penggemar bola akan mengatakan, kenapa tidak diberhentikan pelatih? Begitu sebaliknya, kalau ini lanjut kemudian gagal, pasti juga Citizen atau siapapun kita mengatakan, kenapa diganti Sintayong? Dan ini belum kelar. Ketika nanti ditambah timnas Indonesia kalah lawan Australia dan Bahrain, otomatis mereka akan semakin kencang ngompor-ngomporin warga agar mendemo PSSI dan menuntut ketumnya untuk mundur. Dan oke, kalian mungkin masih bingung ya, kita akan urutkan satu persatu. Yang pertama, ada pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin Desember 2024 lalu. Ya, kalau dikumpulkan ya sebenarnya nggak apa-apa juga, barangkali reuni ngumpul ngobrol-ngobrol gitu. Tapi yang disayangkan katanya, informasi yang didapatkan dari Bung ini juga, setelah pengumpulan itu, seseorang atau beberapa orang itu yang awalnya berpihak ke A, setelah dikumpulkan jadi berpihak ke B gitu. Jadi semenjak Bung Tio Nugroho itu membongkar ada pertemuan beberapa pengamat sebelum pemecatan Sintayong, hal ini jadi rame guys. Jadi ada sebuah akun yang memposting status dan mengatakan kalau salah satu pengamat yang ada di Hotel Mandarin itu ciri-cirinya botak. Dan bahkan di captionnya dia bilang ya, gua ada CCTV-nya. Apakah Coach Justin salah satu orang yang makan di gate Mandarin? Pertanyaannya sekarang, apakah orang botak cuman Coach Justin? Tapi yang jelas orang botak tidak satu orang. Tapi kenapa Coach Justin yang hanya merespon ini? Aneh kan, centang biru klarifikasi di akun receh. Menurutku jadi pengamat itu harus konsisten, bukan klarifikasi sana-sini. Semuanya tuh mudah diatur, mudah disetir kalau misalnya ada maninya. Yang pertama, usai Sintayong dipecat ini gejolak hebat timbul kan, sebab banyaknya pendukung Sintayong yang gak terima dan akhirnya protes sama PSSI. Tapi dilawan tuh sama orang-orang yang memang ngebenci Sintayong dan terus ngompor-ngomporin PSSI. Gue gak terima hal-hal kayak begini. Kemarin Klopp juga sudah ungkapkan bahwa ya, dia terlalu otoriter lah. Ada yang bilang ada penelitian yang dilakukan oleh satu organisasi sepak bola terhadap ruang ganti pemain. Ini Anda tahu dari mana, Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Tapi tidak kasih tahu siapa sumbernya, berapa samplingnya, informasinya data dari mana, berapa kira-kira orang yang terlibat, kesimpulannya apa, penelitiankah itu? Itu apa namanya? Itu hanya asumsi belaka. Itu satu point of view dari gua yang pengen kalian olah dalam pikiran kalian. Karena narasi itu yang sekarang lagi banyak. Oh, ternyata ada yang terjadi di dalam ruang ganti. Kalau misalnya kita lihat konten tuh ya dilihat dulu faktanya di lapangan, jangan ditelan mentah-mentah cuy. Mau Justin, Marhali, mau Harpa, mau Firzi, mau Haryo, Effendi, dan lain sebagainya. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Karena faktanya yang pernah mempersiapkan DSP untuk main di Piala Dunia, yang ada di bench untuk lihat pertandingan timnya di Piala Dunia dan menganalisa, yang pernah mengalami kekalahan di Piala Dunia dan yang pernah mengalami kemenangan di Piala Dunia, maaf kata, baru si yang dipecat itu.
Yang nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak nggak jelas. Jangan mencoba masuk ke dalam hal yang bukan hal yang kalian tahu. Ambil angle. Makanya kalau ditanya kenapa di DPI gue angle-nya berbeda, karena gue banyak belajar tentang psychological, gue belajar tentang hukum, gue belajar tentang komunikasi. Dari angle itu gue ambil. Lu mau perdebatkan apapun kata-kata gue bisa pertanggungjawabkan. Karena gue praktisi komunikasi, gue praktisi psikologi, gue juga praktisi hukum. Seorang Carragher aja sekarang ngomongin seorang salah, dibully. Bukan lagi karena Carragher mantan pemain, tapi karena Carragher, emang lu berapa gelar? Emang lu kan cuma tukang bunuh diri terbanyak. Bener gak? Itu yang udah mantan pemain dan legend juga loh. Lah kalau kita bukan pemain timnas, bukan pelatih sertifikasi A, tapi gayanya udah lebih pinter. Simpulkan sendiri aja. Kenapa Sintayong itu tetap diam meskipun doi difitnah dan juga berita-berita di semua ini tuh bohong? Jadi ternyata Coach Shin tidak mau bicara apa yang sebenarnya terjadi karena dia tidak mau menyakiti atau merusak sepak bola Indonesia. Jadi Coach Shin harus diam dan memilih untuk diam. Wow. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya, berarti ada ditutupin juga dong. Ex-asisten pelatih timnas Indonesia menanggapi Mark Klok yang menyebut Sintayong pelatih diktator. Baru-baru ini, hubungan antara Mark Klok dan Sintayong memanas. Dalam wawancaranya dengan ESPN NL, Klok menyebut Sintayong sebagai seorang diktator. Namun dengan tegas Kim Jong Jin ini mengatakan itu sangat tidak benar. Dan satu fakta yang pasti, Mark Klok itu tidak punya darah Indonesia. Tidak ada DNA orang Indonesia di darahnya. Orang yang tidak tahu terima kasih itu tidak akan jadi apa-apa. Ya, sangat disayangkan sih menurut aku kenapa sekarang seorang pengamat yang opininya diyakini, opininya dipercayai, opininya itu sangat-sangat dijunjung tinggi, kita cari benar-benar tuh informasi dari dia, tapi bisa disetir gitu, bisa diolah lah bahasanya. Apalagi beberapa pengamat ya, seolah selalu mengindikasikan kalau pelatih Belanda itu cocok dengan pemain naturalisasi Belanda. Asisten pelatih Alex Pastoor menyatakan tidak akan bermain total football melawan Australia. Tapi timnas Indonesia akan menerapkan taktik catenaccio alias parkir bus. Menurut Alex Pastoor ya, untuk menerapkan taktik total football itu memerlukan pemain-pemain grade A. Sementara dari pemain yang tersedia saat ini di timnas itu tidak mungkin untuk menerapkan taktik total football. Ya kalau begini tentu pergantian pelatih seolah tidak ada artinya, ya kan? Itu semua kami pastikan sudah direncanakan loh ya, dengan tujuan agar nama baik ketum PSSI ini tercoreng dan akhirnya masyarakat mendesak ketum untuk mundur dari kursi PSSI.